Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, bagaimana kabar pagi ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah karuniakan keberkahan untuk kita semuanya, keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, putra-putri kita semuanya menjadi putra-putri yang soleh dan solihah, dan mudah-mudahan kita semuanya dikaruniakan istiqomah dalam kebaikan, wafatnya husnul khatimah di akhirat di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini fa insyaallah taala kita akan membahas terkait hikmah kemerdekaan. Tentu kalau dibilang hikmah kemerdekaan sangat banyak, maka akan ada beberapa poin saja yang insyaallah akan kita bahas. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa memohon kepada Allah ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kalau jalan-jalan dimanapun ada bendera merah putih, dimanapun kita jalan ada umbul-umbul merah putih. Bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam bentuk mengingatkan kita bangsa Indonesia, kalau lihat bendera merah putih di setiap Agustus, itu artinya menandakan bahwa negara ini dulu pernah dalam keadaan yang tidak baik-baik saja alias terjajah. Maka bendera yang ada itu bukan sekedar simbol tanpa makna, tapi harus dimaknai sebagai pengingat kita bahwa adanya bendera yang terpasang setiap Agustus itu menandakan bahwa bangsa ini telah melewati perjalanan yang panjang. Maka anak kecil menyadari bahwa ini adalah hari kemerdekaan. Orang-orang yang sepuh menyadari ini hari kemerdekaan sehingga berbahagia. Nah, karena kita ini diingatkan oleh satu kejadian, yaitu penjajahan, dan sekarang sudah merdeka, dan merdeka adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka perlu untuk kita mengingat-ingat kembali. Karena kalau kemudian nikmat kemerdekaan itu tidak kita syukuri dengan semestinya, maka nikmat yang ada itu bisa hilang kapan saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Seandainya kita mau bersyukur, niscaya Allah tambah nikmatnya. Tapi kalau kufur, maka azab Allah itu sangat pedih.
Nah, nikmat kemerdekaan ini sudah kita rasakan. Hari ini merdeka sudah berapa tahun dari kemerdekaan? 79. Umur yang panjang untuk kita ini merasakan kedamaian yang luar biasa. Maka hari ini kita akan mengambil hikmah satu saja dari hikmah kemerdekaan, lalu kemudian bagaimana caranya kita bersyukur. Satu nikmat yang kita rasakan saat kita merdeka adalah ni'matul amni, nikmat rasa aman. Ini saja pembahasan kita hari ini adalah terkait dengan nikmat rasa aman sebagai bentuk daripada kemerdekaan yang kita dapat di negeri kita. Masalah aman ini tidak boleh disepelekan Bapak Ibu. Hari ini kita bangun tidur merasa aman. Siapa yang ngancam kita? Setiap hari dari mulai kita kecil, bukan kita, barangkali bapak-bapak yang ada yang ikut perjuangan dulu. Tapi kalau orang kayak saya, generasi 90-an sampai sekarang ini, dari kecil tidak pernah merasakan yang namanya kekhawatiran dan ketakutan. Bangun tidur aman saja rasanya. Tidak pernah merasakan takut sedikit pun, karena memang sudah merasakan kemerdekaan itu. Bangun tidur aman, bermain aman, sekolah aman, kemana-mana ada rasa aman. Jadi saya nggak pernah merasakan, dan mudah-mudahan rasa aman itu senantiasa meliputi bangsa Indonesia ini. Bapak Ibu aman hari ini, ke masjid aman, tidak ada ancaman. Ternyata yang demikian ini merupakan nikmat paling besar setelah nikmat iman. Jadi nikmat iman, nikmat aman, wah itu perkara yang besar. Orang beriman kalau tempatnya nggak aman, repot. Orang negaranya aman tapi nggak iman, juga kemudian nggak baik. Maka terkumpul dua nikmat, nikmat iman, nikmat aman, itu luar biasa. Maka di pagi hari kita diingatkan oleh sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man asbaha minkum aminan fi syirbi, mu'afan fi jasadi, wa indahu qutu yaumi, faka'annama hizat lahud dunya. Barang siapa yang pagi harinya tempatnya aman, negerinya aman, desanya aman, tempat bekerjanya aman. Kemudian yang kedua adalah badannya sehat. Hari ini kita badannya sehat, bapak-bapak, ibu-ibu badannya sehat, nikmat yang kedua. Yang ketiga, wa indahu qutu yaumih, punya makanan untuk hari ini. Sekarang saya tanya, bapak ibu hari ini di rumah punya makanan atau tidak? Alhamdulillah. Kulkasnya kosong apa penuh? Ada gak makanan yang sampai beberapa hari, jangan-jangan daging kurban itu masih ada? Saking amannya kita ini. Daging kurbannya masih ada ya. Kapan mau habis? Nanti mau menjelang hari raya lagi baru habis tuh. Jadi kita itu diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang pagi harinya aman. Keamanan yang kita rasakan ini karena saking terbiasanya, kadang kita lupa bahwa itu nikmat. Sama seperti matahari yang setiap hari bersinar, karena saking biasanya dia muncul, maka kita lupa bahwa itu nikmat. Kapan terasa kemudian matahari itu terasa nikmatnya luar biasa? Yaitu ketika pagi-pagi mau ngantor hujan deres. Loh, hujan ini. Makanya kadang, mohon maaf Pak Bos, saya izin hujan deres. Apalagi kalau kerjanya naik motor. Baru kerasa bahwa matahari yang muncul itu ternyata nikmat selama ini.
yang nyucinya nggak punya pengering di mesin cuci, biasanya cuciannya itu digantungin, hujan baru kerasa ketika baju itu bau semuanya. Ya Allah, kok nggak panas-panas, baru kerasa. Begitu juga nikmatul amni, nikmat aman, yang hari ini kita rasakan karena saking biasanya kita aman. Dari kecil kita aman, terkadang lupa bahwa keamanan itu nikmat besar. Maka hari ini kita syukuri kemerdekaan Indonesia ini karena kita punya rasa aman hari ini. Rame-rame itu di media sosial, wah kayaknya begini-begini, tapi sejatinya kita masih aman hari ini. Aman hari ini, alhamdulillah, ke masjid aman, nggak takut apa-apa. Ya. Man asbaha minkum aminan fi syirbi, mu'afan fi jasadi, badannya sehat, wa indahu qutu yaumi, dan dia punya makanan untuk hari ini. Kalau kita melihat punya makanan untuk hari ini, kemudian kita lihat konteks Indonesia yang ternyata nikmatnya melimpah ruah, maka kita ini harusnya bukan makanan hari ini saja, bahkan makanan untuk nanti sudah punya, bahkan makanan barangkali kalau bapak ibu nggak kerja barangkali sebulan masih cukup, 2 bulan masih cukup. Tabungannya 2 miliar, tabungannya 3 miliar, ibu-ibu tabungannya ada 3 miliar atau enggak? Sudah lebih. Nah, artinya itu Masya Allah luar biasa, nikmat besar. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di banyak ayat terkait dengan nikmat aman yang kemudian kita harus sadari betul. Contoh di dalam surat Al-Baqarah, ya, surat Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 126. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada amina, ya Allah jadikan negeri ini aman. Ternyata Nabi Ibrahim itu di dalam doanya memohon rasa aman sebelum memohon rezeki. Rabbi ja'al hadza baladan amina, ya Allah karuniakan rasa aman untuk negeri ini, yaitu Mekah waktu itu. Setelah mohon aman baru warzuq ahlahu minas samarat, kemudian kami meminta rezeki berupa buah-buahan, ya. Tapi ada kemudian catatan, man amana minhum billahi wal yaumil akhir, nikmat itu bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ada satu rahasia kenapa kemudian aman ditaruh di paling awal. Karena mohon maaf, orang itu kalau nggak merasa aman, kira-kira makannya enak atau tidak? Enggak. Nikmat-nikmat yang banyak itu kalau nggak ada rasa aman jadi nggak nikmat. Orang di Palestina misalkan sekarang yang lagi perang itu, mereka dikasih makanan, sedang makan, itu hatinya berkecamuk. Kenapa? Nggak ada rasa aman. Di rumahnya sendiri nggak aman, mau di mana nggak aman, tempat persembunyian nggak ada. Maka nikmat-nikmat yang lain itu sulit untuk dirasakan nikmatnya.
Orang kalau kemudian mohon maaf oleh dokter, orangnya itu makan banyak, suka lahap makannya. Lalu kemudian dikatakan, Pak, sampean itu sekarang penyakitnya komplikasi, ndak boleh makan ini dan itu. Sampean itu kalau nggak bisa jaga makanan, itu umurnya kira-kira sebulan lagi meninggal. Kira-kira orang kalau begitu itu masih bisa makan enak apa enggak kira-kira? Sudah susah. Ya Allah, sebulan lagi saya meninggal ini kayaknya. Sakit saya udah komplikasi. Enggak ada rasa aman, sudah enggak merasa aman sudah. Ya Allah, saya kok begini, saya kok begini, saya kok begini. Ini jangan-jangan besok ini saya ini sudah begini. Makanya ada ulama disampaikan begini, ya. Ada ulama kemudian ditanya, apa yang lebih utama, nikmat aman atau nikmat yang lain? Maka dijawab yang paling berharga adalah nikmat aman. Karena mohon maaf kalau sudah kehilangan rasa aman itu repot, tidak bisa untuk kemudian menikmati nikmat-nikmat yang lain. Ya. Makanya ditanya. Su'ila ba'dul ulama, ya, apa yang lebih utama, nikmat aman atau nikmat sehat? Al-amnu afdol amis siha. Yang paling nikmat itu keamanan atau kesehatan. Maka dikatakan al-amnu afdol. Menurut beliau keamanan itu lebih afdol. Mengapa? Kata beliau, wad dalil alaihi anna sya lawin kasarat rijlaha fa innaha tasihu ba'da zaman walau annaha rabatat fi mawdi'in, ya, fa innaha tasihu ba'da zaman. Contoh kalau ada kambing. Kambing itu kalau ditaruh di tempat, ya, padahal dia sakit, kakinya misalkan patah begitu, kakinya itu niscaya dia itu masih bisa makan, masih bisa nikmat, masih bisa menikmati makan minum. Tapi kalau ada kambing diikat di sebelahnya serigala, itu kambing itu sudah nggak mau makan, Pak. Ketakutan kambing itu. Ya Allah, jangan-jangan saya dimakan selain itu, udah nggak mau makan. Terkadang jangankan begitu, hari raya kurban itu, kalau sudah ada penyembelihan itu tiba-tiba hewan-hewan kadang pada lemes, nggak mau makan. Kenapa? Dia paham, setelah ini giliran saya, udah nggak mau makan lagi sudah. Ya, nggak mau makan. Terkadang lihat teman-temannya itu mohon maaf disembelih kok yang lainnya lihat, itu kadang sudah langsung lemes saja. Kan ada rasa takut. Sekalipun hewan itu kan punya nurani, punya hati, punya perasaan. Jadi kalau kemudian ada temannya disembelih, dia juga merasa nggak aman. Loh, saya nggak aman ini, maka udah nggak mau makan. Maka ini nikmat aman itu penting banget ya untuk kita syukuri hari ini. Ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam meminta rezeki berupa aman sebelum rezeki yang lain. Begitu juga dengan ayat yang sudah kita hafal semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Li'ila fi Quraisy. Kita baca bersama-sama a'udzubillah. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Li'ilafi Quraisy. Allah menyebutkan tentang suku Quraisy
yaitu sukunya baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah dakwah, ternyata dibekali dengan ayat ini. Ayat ini khusus membicarakan orang-orang Quraisy agar mereka mau beriman, sehingga oleh Allah diingatkan dengan nikmat besar yang mereka sudah terima selama ini, yang mana itu adalah rahmat Allah. Li'ilafi Quraisy. Ilaf itu kebiasaan orang Quraisy. Apa kebiasaan mereka? Dagang. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Orang-orang Quraisy itu dagang. Dagangnya ke Syam, dagangnya ke Yaman. Mereka bertahun-tahun punya kebiasaan dagang, untungnya besar, dan itu mereka merasa aman. Dagangnya orang Quraisy itu internasional, Pak. Dari Mekah ke Syam itu kan berapa jauh? Dari Mekah ke Suriah, internasional perdagangan mereka. Belum lagi kalau muncul jamaah haji datang, perdagangan internasional itu sudah dilakukan oleh orang-orang Quraisy Makkah. Tapi sebagian mereka masih nggak mau beriman. Turun ayat mengingatkan mereka bahwa orang Mekah itu bisa mendapatkan nikmat besar itu karena karunia Allah. Makanya diingatkan falyabudu rabb hadzal bait. Karena kalian diberikan nikmat aman, nikmat rezeki, nikmat yang lain, falyabudu, maka sembahlah Allah, Tuhannya Ka'bah. Suruh nyembah Allah. Alladzi at'amahum min ju', Allah itu yang menjadikan kalian itu kenyang. Saat lapar Allah jadikan kalian kenyang, sebagaimana kita bangsa Indonesia hari ini kenyang kita, alhamdulillah. Wa amanahum min khauf, dan kita aman dari rasa takut. Bukankah kenyang dan aman itu kita dapat sebagaimana kaum Quraisy dulu dapat? Iya. Jawabannya iya. Sebagaimana orang Quraisy bisa makan kenyang dan bisa tidur nyenyak, kita bangsa Indonesia hari ini mendapatkan itu. Maka tugasnya falyabudu rabb hadzal bait. Kita ini nyembah Allah, tugas kita itu ibadah. Karena semua nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana sih cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan supaya nggak hilang? Hari ini simpang siurnya yang ada di negeri kita kan Indonesia lagi dijajah sekarang. Kalau dulu penjajahan yang ada di negeri kita itu penjajahan secara fisik, perang, jihad, ada tank, ada perang, ada tembak, ada senjata, macam-macam. Muncul zaman PKI, itu pun pakai senjata, perang, ulama dibunuh, macam-macam. Konon katanya hari ini kita juga dijajah secara ekonomi, secara pemikiran, secara yang lain-lain. Bahkan orang Islam hari ini banyak yang ragu dengan agamanya. Mohon maaf, beberapa waktu yang lalu, mungkin 3 minggu yang lalu, saya ada di masjid, ada jamaah masjid ngobrol dengan saya. Orangnya rajin ke masjid, Pak. Tapi kemudian beliau mengatakan begini, ini yang saya kaget. Jadi begini Pak Ustadz, kan Pak Ustadz yang baca Quran, ada ayat yang bunyinya begini kan, itu saya nggak setuju dengan ayat itu. Coba bayangkan, ini orang rutin ke masjid tuh, tapi dia mengatakan saya nggak setuju dengan ayat itu. Ada lagi juga di grup kita, grup pengajian, kita punya grup pengajian, orangnya rutin ikut pengajian, tapi beliau itu selalu menyudutkan Islam. Barangkali karena ketidakpahaman dia, tiba-tiba nulis Islam itu agama perang, tunjukkan ayatnya. Saya mikir, ya Allah, dapat dari mana orang ini?
nggak percaya dengan ayat Quran, ada sebagian mereka itu nyudutkan Quran, dalilnya Quran juga. Dan maka kita hari ini bagaimana kita bersyukur sebenarnya sebagai umat Islam, karena kemerdekaan harus disyukuri oleh siapapun, tapi kita umat Islam punya bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah berupa kemerdekaan ini, ya. Yang pertama saya bacakan surat Al-Hajj ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Orang-orang yang telah dijanjikan kemenangan, kemerdekaan, orang-orang yang diberikan nikmat kemerdekaan, makkannahum fil ard, di bumi Allah dia diberikan kemerdekaan, maka apa yang harus dilakukan? Allah sampaikan aqamus shalah, yang pertama sholat. Jadi orang yang diberikan kemerdekaan itu di buminya Allah dia merasa aman, ternyata Allah sampaikan yang pertama harus dilakukan adalah aqamus shalah, sholat. Sholat itu cara mensyukuri kemerdekaan versi ayat yang Allah sampaikan ini. Makanya kita lihat Rasulullah itu sholat kakinya sampai bengkak. Tapi kita kalau sekarang lihat orang kakinya bengkak, kita ngomong, Pak, kalau kakinya bengkak, emang kebanyakan sholat gitu kan? Oh enggak, ini mah asam urat. Kalau kita kan begitu. Kalau kita asam urat, tapi kalau Rasulullah kakinya bengkak karena sholat. Ketika ditanya oleh istrinya, diberitahu, ya Rasulullah, Allah sudah mengampunimu ya Rasulullah, dosa yang lalu, dosa yang akan datang, kok masih sholatnya kenceng begini? Apa kata Nabi? Afala akun abdan syakura, saya itu pengen jadi orang yang bersyukur. Sholatnya Nabi itu wujud syukur kepada Allah. Kakinya bengkak, Pak. Bagaimana enggak bengkak kaki beliau? Dalam sebuah riwayat beliau mengulang-ulang sebuah ayat, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, ya. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk, mengulang ayat itu sampai subuh dalam sholat beliau. Dalam sebuah riwayat Rasulullah itu sholatnya dalam satu rakaat membaca 5 juz lebih, 5 juz Al-Quran dalam satu kali satu rakaat. Al-Baqarah tuntas, Ali Imran tuntas, surat An-Nisa tuntas. Ternyata rahasianya, saya ini pengen jadi hamba yang bersyukur. Maka kalau versi ayat ini alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah, yaitu orang-orang apabila kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi alias merdeka, aqamus shalah, mendirikan sholat. Dan ini PR bangsa Indonesia hari ini. Bagaimana penduduk Indonesia yang mayoritas muslim ini harus menjaga negeri ini dengan mendirikan sholat. Ini PR kita. Untuk mensyukuri kemerdekaan ini, bagaimana sholat itu menjadi satu hal yang wajib ditunaikan di negeri tercinta ini. Kalau masjidnya banyak, alhamdulillah, tapi sholatnya itu loh. Mensyukuri nikmat Allah bukan dengan membangun masjidnya, tapi dengan sholatnya, itu yang paling utama. Masjid Al-Muhtadun sama Masjid Nabawi di zaman Nabi bagus mana?
Bagus mana kira-kira? Bayangkan saja, masjid yang dimana Rasulullah menjadi imam dulu dengan Al-Muhtadun sekarang, kira-kira bagus mana? Bagus Al-Muhtadun, udah mutlak itu dah. Wong masjidnya Nabi itu di zaman beliau ada, itu kalau panas kepanasan, kalau hujan kehujanan. Kenapa? Atapnya itu pelepah kurma. Wajar kalau hujan itu kemudian adanya beda. Ala sallu fi rihalikum, sholatlah di tempat kalian, di rumah-rumah kalian. Kenapa? Masjidnya bocor. Makanya ada seruan, sholatlah di rumah kalian, ya kan? Tapi makmurnya masjidnya Nabi bagaimana? Tuh makmurnya luar biasa. Jadi itu yang pertama adalah aqamus shalah, kita ini mendirikan sholat dalam rangka wujud syukur. Yang kedua, wa atawuz zakah, menunaikan zakat. Bentuk syukur kalau kita diberikan merdeka itu menunaikan zakat. Ya, hari ini orang-orang di negeri kita ini kalau zakatnya begitu dikumpulkan betul-betul sesuai dengan porsinya, barangkali kalau dibagikan nggak ada umat Islam yang miskin begitu. Coba saya beberapa waktu yang lalu itu dengerin wawancara dengan Yusuf Hamka. Wawancaranya dengan Yusuf Hamka. Saya juga heran, kata beliau, saya ini setiap tahun pajak usaha saya kepada negara ratusan miliar. Itu pajak ya. Berarti harta orang model beliau itu hartanya kira-kira berapa? Pajaknya saja ratusan miliar tiap tahun. Kalau orang-orang model begitu zakat 2,5% dari hartanya, itu kira-kira mungkin bisa membangun banyak masjid ini. Dan beliau memang punya cita-cita untuk membangun masjid ke seluruh Indonesia, di seluruh Indonesia. Ternyata untuk mensyukuri nikmat Allah itu adalah zakat. Zakat betul-betul. Tunaikan zakat sesuai mestinya. Kemudian yang ketiga, wa amaru bil ma'ruf. Mensyukuri nikmat kemerdekaan itu adalah amar ma'ruf. Wa nahau 'anil munkar, dan juga mencegah kemungkaran. Saya kasih contoh saja tentang bagaimana di negeri kita, khususnya di dunia pendidikan sekarang. Bagaimana kita sekarang lagi butuh pemimpin yang adil, pemimpin yang bagus. Negeri kita butuh orang-orang ahli, tapi hari ini kita kalau baca berita agak miris. Berita yang lagi viral beberapa waktu yang lalu, skripsi jurusan kedokteran banyak yang menggunakan joki. Tahu joki skripsi Pak ya? Tahu joki skripsi ya? Jadi joki skripsi itu apa? Sekarang itu nggarap skripsi itu menjadi ladang usaha. Apa maksudnya? Anak-anak kuliahan sekarang nggak mau nulis skripsi. Bagaimana caranya? Bayar. Skripsi ribet. Ya sudah, ke jasa tukang buat skripsi. Mas, mau buat skripsi jurusan apa? Jurusan ini, jurusan kedokteran. Berapa membayarnya? Sekian juta. Oke, deal. Jadilah skripsi itu. Jurusan tertentu, nggarap skripsinya beli. Dan itu dari mulai A1 sampai S3 itu ada jokinya. Saya tahu betul ada orang S2. Saya nanya ke beliau, kamu itu nggarap skripsinya orang loh. Lah gimana keadaan nih? Kebetulan orang itu ekonominya kurang tapi ahli nulis. Akhirnya juga manfaatin kesempatan itu. Bayarlah 5 juta garap tesis S2. Begitu juga dengan S3. Ternyata ada jokinya pula, sampai 10 juta tarifnya untuk garap disertasi. Pokoknya garapin ini saya bayar. Kira-kira itu
diartikan kufur nikmat atau syukur nikmat? Kufur nikmat. Lah orang yang begitu itu loh nanti biasanya juga setelah itu nyalon jadi caleg, ijazahnya S3, ijazahnya S2. Kalau jadi dokter ya dokter yang berijazah, ijazah S1, S2, S3. Itu kalau kita melihat ayat ini, wa amaru bil ma'rufi wa nahau 'anil munkar, maka kita harus bergerak. Ini sudah darurat. Ini sudah darurat. Belum lagi kemudian yang lain. Masya Allah ya, PR kita itu besar untuk mengisi kemerdekaan. Ya, PR kita besar. Baik, saya singkat karena sudah jam 5.50 ya. Saya akan sampaikan satu perkataan ya dari Syekh Abdul Halim Mahmud. Syekh Abdul Halim Mahmud. Beliau adalah pimpinan Al-Azhar Mesir zaman dulu. Beliau mengatakan ya tentang syukur. Dan ini nanti bisa kita praktekkan dalam memaknai kemerdekaan. Kata beliau, syukur itu setidaknya ada 3 unsur utama. Seseorang itu dikatakan bersyukur maka ada 3 poin. Yang pertama, ma'rifatun ni'mah annaha minallah. Menyadari bahwa nikmat yang ada itu dari Allah. Dan di Indonesia itu sudah terbukti dengan adanya Undang-Undang Dasar 45 yang di dalamnya dikatakan atas berkat rahmat Allah. Jadi pendiri negeri ini paham betul. Kan yang nyusun undang-undang itu banyak elemen. Indonesia itu yang berjuang banyak elemen. Islam, Kristen, Buddha, Hindu ada di sana semua. Tapi ternyata di undang-undang kita atas berkat rahmat Allah. Nah ini makanya kita teruskan ini. Bahwa pendiri negeri kita sudah paham bahwa nikmat kemerdekaan itu dari Allah, bukan karena pinternya pejuang, bukan karena hebatnya pejuang, bukan, tapi karena rahmat Allah. Yang kedua kata beliau, untuk mensyukuri nikmat Allah itu isti'malun ni'am fiha ya fima ahabbahullah wa qasduhu biha. Menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah itu dengan semestinya. Maka saya nggak setuju kalau ada lomba-lomba di dalam mengisi kemerdekaan dengan maksiat. Itu saya nggak setuju. Karena itu cara mensyukuri yang salah. Hari ini lomba kemerdekaan itu banyak yang memalukan. Nggak usah saya sebut, cari sendiri. Itu bukan cara syukur, itu malah kufur nikmat. Yang ketiga adalah hamdulillah subhanahu wa ta'ala alaiha bil lisan, sering-sering mengucap alhamdulillah. Jadi 3 itu mengetahui bahwa nikmat ini dari Allah. Yang kedua menggunakan nikmat itu untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Yang ketiga banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf nggak bisa lama-lama. Untuk pertanyaan insya Allah nanti di waktu yang lain insya Allah. Ya, kita akhiri kajian kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.